Sekarang kita mau bahas soal undang-undang perampasan aset dengan dua orang teman. Ya, teman kita. Ya, temanan lah. Ya, sudah lama gak ketemu kita ya. Ada ketemu. Sama Roni dan Diki. Ya, Rodi. Kayak pasangan gitu ya, Rodi. dan Bukan kerja Rodi ya, Rodi. Roni dan Diki. Kedua teman ini dulu sampai sekarang terlibat di advokasi isu-isu anti korupsi, terutama undang-undang perampasan aset. Yang Ada ya. yang sempat menjadi misteri ya pembahasannya di era Presiden Joko Widodo. Ya. Tapi hari ini kembali muncul setelah Presiden Prabowo menyampaikan akan menuntaskan pembahasan RUU perampasan aset dan direspon juga oleh Menteri Hukum. Menteri Hukum juga. Pak Supratman Andi Aktas ya. Dan ada rencana untuk kemudian mengeluarkan surpres baru juga pemerintah bagi pemerintah yang akan mewakili pembahasan RUU ini. Tapi ini juga masih belum ada keluar RUU dan naskah akademiknya ya. Nah, sampai di mana dulu kisahnya ya? Mungkin Roni atau Diki yang mau. Yang paling hafal itu Diki. Diki ya. Silakan Ki. Masa lalu sama Pak Jokowi ya kan. Iya. Waktu itu berharap betul dengan Pak Jokowi kan Ki? Katanya kamu sempat milih 2 kali ya. Iya, sebetulnya kalau ditanya soal perkembangan rancangan undang-undang perampasan aset itu kan apa ya? Sebetulnya itu kan jadi sebuah produk yang sifatnya ius constituendum ya. Ferry ya. Tinggi nih bahasanya nih. Hukum yang dicita-citakan gitu. Sejak tahun 2008 ketika saat itu ditawarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, 2012 muncullah naskah akademiknya sampai beberapa kali masuk prolegnas belum kunjung dibahas. Nah, kita masyarakat sipil itu sempat mendapatkan angin segar kalau kata Ferry tadi, mendapatkan harapan dari Pak Jokowi nih karena angin surga. Bukan karena angin Maret 2023 Presiden Jokowi kan sudah secara formal mengeluarkan surat presiden ya ke DPR untuk menjadikan rancangan undang-undang perampasan aset itu sebagai prioritas utama untuk segera dibahas. Nah, sayangnya prosedur formal itu ya hanya formalitas pada akhirnya. Jadi nggak diikuti dengan langkah misalnya mendorong beberapa partai politik yang juga menjadi koalisi pemerintah untuk segera membahas itu di DPR. Sampailah pada akhirnya jelang lengser Pak Jokowi 2024 nggak dibahas. Emang Jokowi lengser? Nggak, menyelesaikan masa baktinya. Iya. 2024 nggak dibahas. 2020 ya setelah Prabowo itu kan kemudian perbincangan soal rancangan undang-undang perampasan aset bergulir lagi tuh. Tapi sayangnya sejauh ini yang diriku lihat ya deh ya. Kan Prabowo itu dalam beberapa kali kesempatan itu selalu menyatakan bahwa dia akan berkomitmen menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, nuansa yang dihadirkan itu seakan-akan dia lagi kampanye tuh. Berkomitmen untuk menyelesaikan, berkomitmen. Tapi kan kalau dalam konteks yang seharusnya dia sudah terpilih sebagai presiden harusnya sudah ada langkah pasti. Salah satunya mengeluarkan surat presiden tadi. Iya, surpresnya surat presiden sudah keluar kan? Karena kan pemain lama sudah berganti. Iya, apalagi orang-orang pemerintah juga berganti ya. Apalagi langkah itu doang dulu lah ya sebelum kampanye. Persis, apalagi sekarang kan jadi lebih mudah karena berapa persen sih? 80% lah ya di parlemen itu kan dari partai politik koalisi pemerintah. Jadi seharusnya jauh lebih mudah lah kalau dia punya komitmen. Iya. Nah, bukannya 100% ya. Akan 100%. Nah, kisah Roni dengan undang-undang perampasan aset apa? Saya nggak punya kisah, Pak. Kan sebenarnya kalau kita mau bicara bangunan hukumnya ya. Undang-undang perampasan aset ini kan kewajiban negara pihak ANKEK kan. Konvensi PBB dalam melawan korupsi ya. United Nations Convention Against Corruption ya.
Di dalamnya ada undang-undang Tipikor, undang-undang KPK, Ya. pembatasan uang kartal, ya. perampasan aset, pencucian uang kan gitu ya, ada kurang lebih 5. Nah, kalau kewajiban ini bagian dari kewajiban lah ya kalau ingin ini. Nah, Mas Roni kenang-kenangannya apa dengan pemerintah terutama ya? Sedih saya. Karena kan ikut advokasi ya, ketemu ngopi dengan Iya. orang-orangnya pemerintah. Iya, Masih iya. ada harapan nggak? Sebagai orang yang dulu pernah juga mencoblos Jokowi 2 kali. Alhamdulillah untung saya sebuah Pak. Saya dengar kabarnya juga menghasut istrinya untuk milih Jokowi kan. Itu hoax itu. Hoax ya. Sama kayak berita-berita presiden mundur misalnya. Berhenti gitu kan. Enggak. Kalau yang barusan juga dari DPR, dari PDIP ya, siapa? Puan. Ibu Puan sudah ngomong akan mau dibahas kalau RUU Kuhap sudah dibahas. Lah, nah ini yang jadi bingung kita sebenarnya Pak Ferry. apa korelasinya? Apa korelasinya kan? Satu Kuhap dengan undang-undang perampasan aset. Padahal kalau kita mau bicara penyelamatan uang negara, undang-undang perampasan aset jauh lebih penting sebenarnya dikerjakan sekarang. Satu, substansinya juga tidak begitu banyak yang perlu dirubah. Walaupun ada beberapa catatan sebenarnya dari kawan-kawan dan itu juga pernah disampaikan, tetapi buat kita hukum acara di perampasan aset tidak akan bersinggungan dengan Kuhap gitu. Satu, yang kedua, sudahlah DPR nggak usah bikin ngasih janji surga, habis itu mereka berantem, yang diberantemin juga sesuatu yang sebenarnya penting bagi rakyat. Karena kan perampasan aset ini jelas nih yang akan diuntungkan itu negara dan rakyat. Nah sekali-sekali gitu kan, dahulukanlah kepentingan rakyat gitu. Sekali aja gitu kan. Janganlah dikasih otak-otak juga kita ini kan. Otak-otak itu dalam bahasa Indonesia janji kosong lah. Nah, itu yang selama ini kita dapatkan. Seakan ada drama pertarungan presiden dengan DPR. Presiden bilang kami sudah terbitkan Supro, itu kerjanya DPR juga nggak bisa kerjakan bawah semacam. Nah, itu sesuatu yang menurut kita menunjukkan kualitas dari wakil rakyat kita dan juga kualitas dari presiden kita. Kalau saya nggak ada mau jenguk kemana-mana ya. Jangan dibawa-bawa belah. Presiden kita ini yang mana nih? Kan katanya ada 2 matahari ya. Sudahlah. Pokoknya yang hidup. Yang hidup. Nah, sekarang kalau dilihat harapan, kemarin kan ya kecewa juga lah ya, nggak jalan kayak ini. Kita kan tidak dalam rangka kecewa-kecewaan ya. Betul. Akan terus advokasi perampasan aset karena ini penting ya. Betul. Nah, kalau dilihat harapan kan ini momennya agak beda ya. Kalau dilihat Jokowi periode kedua kan kampanye itu sudah berlangsung, tapi begitu pemerintahan masuk nggak dibahas, di ujung baru ribut-ribut kan. Tiba-tiba orang bilang ini akan dibahas, dituntaskan menjelang pemilu 2024 kemarin. Nah ini kan sudah mulai dibahas, diributkan oleh Presiden Prabowo 6 bulan pemerintahan dia pertama. Kan ada perbedaan siklus ya. Ini harapannya ada atau sebenarnya kawan mau melakukan apa-apa ya? Apa ya? Mestinya gitu ya. Pak Presiden itu nggak perlu ribut-ribut. Kan kayak revisi undang-undang TNI nggak pernah ribut kan? Ya kan? Diam-diam jadi kan. Nah, harusnya di perampasan aset itu yang dilakukan. Seperti yang sampaikan Bang Diki tadi kan. Nggak usah janji-janji kampanye-kampanye. Kalau memang serius, dorong lakukan, karena 85% di parlemen itu adalah partai pemerintah, pendukung pemerintah. Jadi tidak akan ada perlawanan sebenarnya di parlemen gitu. Tapi kalau masih saya bla 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 kayak nyanyi kemarin yang jadi kayak kampanye. Jadi kayak kampanye. Tapi kan ada juga presiden ini ragu-ragunya ya. Kan sempat dengar kan dia bicara perampasan aset,
tiba-tiba dia cerita kasihan juga tuh Keluarganya. Koruptor kalau dirampas asetnya, mereka miskin, hidup gimana dong? Lah 270 juta rakyat Indonesia gimana? Iya ya. Ya kan? Iya. Sekarang berapa persen? 60% ya hasil jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Nah, itu mestinya dikhawatirkan. Pengangguran kita aja sudah 7 juta sekian ya. Iya, apalagi kalau kita bicara soal tindak pidana terutama yang motifnya ekonomi kan, dia harusnya mengambil perspektif bahwa kejahatan itu tidak boleh mendapatkan keuntungan sedikit pun. Lagian yang mau dirampas kan hasil kejahatan. Persis. Nah, cuma kalau mungkin presiden takut ini Ki, jangan-jangan seluruh hartanya memang hasil kejahatan. Ya, bisa jadi juga kan. Makanya tetap harus dirampas kan. Apalagi kan kalau diinvestasikan ya. Kenaikan nilai investasi itu hasil dari kejahatan. Persis. Kalau hitungan undang perampasan aset ya, Dik ya. Gitu. Jadi kejahatan ekonomi ya white collar crime ya, terutama yang tadi disinggung Diki, nggak bicara soal aspek ini pikirin keluarga. Kalau selama itu barang hasil kejahatan ya dirampas ya. Iya. Nah, apalagi kalau kita bicara terutama tindak pidana korupsi ya, tadi karena udah menyinggung bahwa lahirnya atau munculnya inisiatif untuk menerbitkan undang-undang perampasan aset ini adalah bentuk compliance terhadap UNCSC. Nah, dari kajian ICW misalnya, seharusnya kan presiden bisa lihat bahwa ada kebutuhan secara substansi hukum yang harus diselesaikan atau yang harus diisi di situ untuk mengisi bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi kita itu belum maksimal, terutama dari segi pengembalian aset hasil kejahatan. Misalnya dari selama eranya Presiden Jokowi deh, udah kajian ICW kan pernah mengeluarkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2023 kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi itu mencapai 279,2 triliun rupiah. Itu buat bayar untuk dibayar utang aja udah luar biasa itu ya. Tapi yang kembali ke kas negara setiap tahunnya itu rata-rata nggak pernah sampai 20%. Nggak sampai 20%, itu kajian ICW. Belum lagi kalau kita bicara soal substansi rancangan undang-undang perampasan aset kan sebetulnya dia tidak hanya bicara soal tindak pidana korupsi, tapi juga tindak pidana lain yang punya motif ekonomi ya, terutama tindak pidana di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup gitu ya, terus kemudian narkotika dan lain seterusnya. Nah, ini kan menjadi urgent bagi negara kemudian untuk hadir menyelesaikan permasalahan penegakan hukum. Itu termasuk judul juga kan sebenarnya bisa ditarik ya. Judul Pak. Sana ya. Udah siap lawan mafia judul. Satu-satu lah lawannya Pak. Jangan sempat lagi. Aduh Pak. Enggak, karena kan judul lagi sedang naik daun sekarang. Kalau judul bagian dari ruang kejahatan ya, itu juga akan bisa dirampas kan? Iya. Kan setidak-tidaknya ada 26 jenis plus kejahatan yang bisa dirampas dan juga sekaligus sebagai tindakan cuci uang kan? Artinya kalau judul itu adalah bisnis hitam, bagian dari bisnis hitam kejahatan juga dia akan dirampas kan? Kerja hebat itu ya. Kalau aset judul dirampas Ki, kaya orang Indonesia Ki. Iyalah. Tapi itu secara agama gimana ya? Mulai bingung dia. Ya artinya karena dia hasil kejahatan, begitu dia masuk ke kas negara dia kan putih lagi ya. Iya. Nggak yakin saya putih lah. Cuman judul itu pekerjaan berat lah menurut saya. Kemarin itu Ki, kalau mau dirampas bisa dirampas itu kan. Ada bahkan orang-orang di kementerian tertentu terlibat itu. Nah hartanya saya belum lihat tuh dirampas. Gimana? Itu kabarnya ada juga yang anggota wakil DPR RI. Enggak maksudnya nanya gitu. Diduga. Kita kan azas praduga tak bersalah. Walaupun masih ada azas lain sebenarnya, azas praduga bersalah. Jadi ya judul juga itu pasti kena tuh untuk dirampas. Pencucian uang, perdagangan orang, korupsi, suap, apalagi pajak. Apalagi ya yang 26 plus itu ya.
Sebenarnya ada yang nggak masuk di cybercrime. Kejahatan dunia maya ini kan nggak masuk kan. Di 26 cuman dia masuk kategori kalau diancam ancaman 4 tahun ke atas. Ya dia kan makanya 26 plus ya. Begitu diancam 4 tahun ke atas, dia bagian dari aset kejahatan bisa dirampas. Dahsyat ini undang-undang. Dan itu nggak perlu proses persidangan panjang seperti sidang pidana, perdata gitu. Jelaskan Ron, kenapa begitu? Karena kan fokusnya itu adalah memastikan aset itu berasal dari kejahatan, hasil kejahatan, bersumber dari kejahatan atau hasil kejahatan yang sudah diinvestasikan. Nah, ketika tidak bisa dibuktikan ya tinggal diambil oleh negara. Kalau jadi sebenarnya model gugatannya juga kayak gugatan sederhana ya, kayak permohonan lah. Jadi dimohonkan, nanti dibuktikan permohonannya. Kalau misalnya si pemilik asetnya merasa keberatan, dia buktikan kalau dia yang memiliki dari hasil yang halal sah gitu. Ya. Nah kalau dia nggak bisa membuktikan ya udah itu diambil oleh negara. Nah sebenarnya kan keuntungannya jadi besar buat negara. Gitu. Bahkan sudah dibuka ruang kalau misalnya prosesnya tidak benar, ada prosedur yang bisa digunakan juga gitu loh. Sebenarnya dia punya acara sendiri, punya hukum acara sendiri. Nah, dan tidak butuh upaya yang besar untuk bisa melaksanakan proses. Tapi sayangnya memang enggak tahu pemerintah apa alasannya nggak mau bahas gitu ya. Saudara kelihatan ragu-ragu menyampaikan, terbuka keluar. Agak deg-degan kita. Ingat ada putusan MK 105 PUU 22 Romawi 2024 betul. Yang memerdekakan orang untuk menyampaikan apa saja kebenaran di depan publik karena tidak terkait lagi dengan pencemaran nama baik. Bebas dikritik ya kan. Pemerintah hajar saja boleh dikritik. Ya teman, bukan persoalan itu sebenarnya Pak Ferry. Maksudnya gini, kita cukup paham lah pelaku kejahatan, terutama kejahatan kerah putih, itu kan nggak mungkin petani, nggak mungkin nelayan kan, nggak mungkin OB, kecuali KTP-nya digunakan gitu kan, cukup banyak kasusnya. Nah biasanya kan mereka yang punya jabatan, mereka yang punya kekuasaan. Nah mereka yang harusnya diawasi tapi lost pengawasannya. Nah ini yang menjadi pelaku sebenarnya. Nah dan mereka ini kan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan pemegang kekuasaan sendiri. Nah sehingga apa? Keberadaan undang-undang ini pastinya akan mengancam keberlangsungan ekonomi mereka ke depan. Nah belum lagi kalau kita bicara soal RUU pembatasan uang kartal. Nah ini kan juga sesuatu yang tidak sama sekali pernah dibahas kan? Iya. Padahal ada satu paket nih semuanya nih Bang Ferry. Iya. Nah dari penjelasan Roni tadi Roni kan menjelaskan gini bahwa ini yang akan mengalami kecemasan adalah pelaku kejahatan. Mereka harusnya mampu menjelaskan dari mana uang mereka dihasilkan. Dan mereka yang cemas nih pelaku kejahatan. Uang sebanyak ini gimana jelasinnya kan? Dari mana hasil halalnya yang sahnya. Nah, tapi pertanyaannya kalau penjahat yang resah, kenapa anggota DPR yang tidak mengesahkan ya? Ada satu yang menarik Pak. Berat deh pertanyaan. Ada satu yang menarik di LHKPN itu. LHKPN nanti Diki bisa jelaskan. Kalau bingung menjelaskan sumbernya dari mana? Warisan. Nah itu sebetulnya kalau kita bicara soal LHKPN kan sebetulnya selama ini itu jadi instrumen yang tanpa taring ya. Kalaupun orang atau penyelenggara negara itu menyampaikan hartanya secara tidak jujur, yang ada sanksinya gitu. Nah LHKPN itu kemudian bisa diberdayakan dengan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tadi. Dengan apa? Kalau kita baca misalnya dalam pasal 5 ayat 2 rancangan undang-undang perampasan aset itu kan dia bisa mengkriminalisasi menegakkan memproses hukum
harta kekayaan seseorang gitu ya, yang diduga tidak sesuai dengan profilnya yang sah. Atau ini kalau dalam ketentuan UNCIC itu disebut sebagai illicit enrichment gitu. Nah, di beberapa negara pengaturan ini cukup efektif gitu, terutama untuk menekan angka kejahatan supaya penyelenggara negara itu juga secara jujur menyampaikan asal-usul hartanya. Jadi dia bisa menjelaskan tuh. Illicit masa polisi enrichment itu masa dalam polisi bahasa bisa punya Indonesia kekayaan besar, kekayaan yang tidak jelas. Tidak jelas. sumber yang tidak jelas kayak seperti itu. Ya kan kita bisa lihat Enggak, Diki belum jawab tadi, Roni. banyak polisi yang punya kekayaan besar, Pak. Diki belum jawab pertanyaan tadi, kan kamu rusak. Tadi Roni kan dijelaskan. Berat ini pertanyaannya. Kan? Kenapa DPR yang ketar-ketir? Iya, pelaku kejahatan yang cemas. Lalu kenapa DPR nunda-nunda? Apa hubungannya? Iya, barangkali ya karena tadi bahwa pelaku kejahatan itu ya selalu dekat dengan kekuasaan, atau dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan dan lain seterusnya. Sebetulnya kan kalau dilihat dari statistik penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, 70% diantaranya itu penyelenggara negara, terutama politikus gitu ya. Nah itu kan jadi sebuah itu masyarakat bisa berinsinuasi lah bahwa kenapa kemudian selama 17 tahun ya dari tahun 2008 RUU perampasan aset ini statusnya masih rancangan undang-undang terus, ya barangkali karena tadi ini juga bisa menyasar anggota DPR juga. Ini bahkan secara terang-terangan disampaikan ketika DPR tahun 2025 kemarin menyusun prolegnas prioritas, menjelaskan tuh alasannya kenapa RUU perampasan aset itu nggak masuk prolegnas prioritas tahun 2025. Berdasarkan keterangannya, ini saya nggak sebut nama ya, berdasarkan keterangannya, pokoknya Pak Jaitulah ya. Keterangannya ini perlu RUU perampasan aset ini perlu dikaji dulu, jangan sampai senjata makan tuan bagi DPR. Nah, itu kan sudah masyarakat bisa berasumsi tuh kenapa saya harus pura-pura lugu. Berarti ada apa dengan DPR itu? Apakah DPR juga bagian dari itu pelaku kejahatan itu? Pelaku Dia ragu. Pelaku kejahatan itu kan tidak hanya ini ya, tidak hanya dider pelaku yang melakukan kejahatan, ada yang memfasilitasi, ada intelektual, ada yang membantu kan ya. Iya, ada apalagi sub leadernya gitu ya. Nah, apalah ketika teman-teman harusnya mereka menjalankan tugasnya ya, dan dia tidak melaksanakan tugasnya, melalaikan tugasnya, ya kan bisa juga ada melakukan perbuatan kan. Tapi Pak Fer, anggota DPR, masyarakat rakyat boleh nggak merecall anggota DPR? Kalau partai kan bisa dia recall kan. Sejauh ini di undang-undang MD3 dan partai politik itu kan punyanya ketua partai ya. Nah kalau di beberapa negara ya yang disebut dengan Californian Democracy, ya boleh. Kan bisa kita milih kan? Kita nggak nyaman, boleh kita panggil. Katanya pemilik kedaulatan, tapi harusnya itu juga didorong, nggak ada. Undang-undang apa yang perlu kita revisi itu Pak? MD3 dan undang partai politik. Nah itu cocok itu. Cocok kan ya? Cocok itu harus tidak. Ya paling 3 serangka itu kan, undang-undang pemilu, partai politik. Jadi yang merecall itu ya masyarakat, karena kan yang dia duduk dapat duit jadi anggota DPR kan dari mana ya? Sudahlah Pak Roni, undang-undang perampasan aset aja belum selesai, udah terlalu banyak bersemangat. Kalau pokok utama undang-undang ini jadi penting kan tadi sudah diurai oleh teman-teman berdua bahwa ini akan mengembalikan harta kekayaan negara, ini akan mencegah orang berbuat kejahatan, akan ada upaya yang lebih tertib dan segala macam. Yang pasti satu, tidak akan ada efisiensi Pak. Untuk MD makan gratis ini. Gizi gratis. Oh, uangnya ini sudah cukup ya untuk membantu itu ya, nggak perlu Bill Gates datang atau Bill Gates datang. Jadi pokok poinnya ini berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi juga, karena dia tidak akan sinambung kalau kemudian satu pasangan 5 rangkaian undang-undang ini tidak ada salah satunya ya. Nah, kalau bicara pembatasan uang kartal, apalagi ini relasinya? Kenapa ini juga agak lamban ya diusahakan negara? Ya kan susah Pak.
Ya orang kan harus semua transaksi bisa terlihat ya kalau bukan masyarakatnya ya, tapi apa yang biasa ngasih uang gitu. Bedah rumah Pak, bedah rumah. uang kartal dan segala macamnya itu juga akan jadi bagian dari rangkaian pemberantasan korupsi. Ya. Nah, pertanyaan saya terakhir adalah sejauh mana teman-teman berharap undang-undang ini jadi? kok apa agak putus asa gitu ya. Kayak nggak bakal terjadi gitu ya. Kalau berharap sih ya pastilah ada Ferry, tapi kan kemudian kita harus realistis ya. Menurunkan ekspektasi terutama ke Presiden Prabowo lah, apalah yang bisa diharapkan dari rezim yang kemudian dari awal itu selalu menunjukkan bahwa ini adalah rezim keberlanjutan. Oke. Hidup Jokowi dari rezim sebelumnya gitu ya, apalagi soal isu penegakan hukum, terutama konteks penguatan terhadap upaya pemberantasan korupsi gitu ya. Jadi kalau bicara soal harapan ya tentu ya minta tolong lah ke minta tolong Pak Prabowo, tolonglah Pak. Ya itulah ya, sampai ke titik itulah kita ya. Membenar saya. Masyarakat tuh jangan jangan dikasih harapan terus lah. Selalu narasinya itu akan berkomitmen. Ya tunjukkan aja dengan langkah nyata gitu, dengan mengeluarkan misalnya surat presiden. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Itu kan patut diinsinuasikan hampir sama dengan Presiden Jokowi, hanya melempar bola panas saja ke DPR gitu ya. Tapi juga harus didorong misalnya dengan apa? Misalnya dengan mendorong juga ketua partai agar kemudian anggotanya yang duduk di parlemen ikut mengakselerasi pembahasan rancangan undang-undang perampasan. Kalau nggak di-recall. Dulu kan ini ada anggota DPR juga, saya tidak sebut nama tapi misalnya namanya adalah Bambang Pacul kan. Ya, misalnya beliau itu sempat bilang begini, jangan desak kami dong. Semua itu kan ditentukan ketua partai. Iya. Itu kan pembahasan undang-undang perampasan aset kan nyinggung. Nah, sejauh mana peran ketua partai ini, Mas Roni? Tadi kan Diki udah minta tolong nih ke presiden. Ya, Pak Roni minta tolong ke ketua partai-partai dong. Iya, kan anggota partainya bisa duduk di DPR itu kan gara-gara suara kita ini nih. Iya. Tadi iming-imingi kan. Nah, Indonesia akan jauh lebih baik bla 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 gitu. Ya udah, kalau misalnya anggotanya nggak bisa bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat ya di-recall saja. Oke. Gitu. Bapak malah ngancam ya. Iya. Apalagi gunanya kan Diki lebih soleh, dia minta tolong ya. itu yang sebenarnya menjadi antum catatan. Gimana sih antum? Catatan itu bentuk demokrasi santun ala Prabowo kan. Itu Pak Fer. Jadi kita masih berharap mudah-mudahan ini bakal jadi. Apapun yang terjadi ini harus terus diadvokasi ya. Betul. Karena ini rangkaian penting dalam upaya membenahi negara dalam arti luas. Nggak terbayang ini sangat dikhawatirkan oleh para pelaku kejahatan. Betul. Yang bahkan kita semua tidak tahu bahwa jumlah kejahatan mereka itu punya angka yang masif ya. Tidak hanya merugikan orang, misalnya tindak pidana perdagangan orang, itu uangnya seberapa sampai sekarang belum dibahas aparat negara manapun. Judi online sempat keluar uangnya, perkiraannya. Tapi setelah pemilu hilang lagi. Kayak ada yang ngancam, kalau kalian tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu, memberikan dana bantuan kampanye dan segala macam, kami bongkar ini gitu ya. Nah, setelah pemilu selesai, ini tiba-tiba ada ancamannya. Dari memang satu waktu kita harus bedah tuh 26 jenis kejahatan plus yang bernampak bagi perbaikan bernegara kita ya. Teman-teman terima kasih. Orang-orang yang terlihat optimis tapi dalam hatinya putus asa sebenarnya terhadap undang-undang perampasan aset. Kita berdoa ada satu langkah yang penting dan terus melakukan advokasi soal undang-undang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.